Halo, selamat datang di Gen Adi Lab. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai herbisida. Kita lanjutkan lagi jenis-jenis pestisida ya. Kalau kali ini adalah herbisida. Apa itu herbisida? Kita akan bahas bersama. Jadi herbisida ini adalah sejenis bahan kimia pestisida untuk mengontrol dari weed, gulma Bapak Ibu. Jadi untuk mengontrol tanaman yang tidak kita inginkan gitu ya, tapi dalam penggunaannya tetap harus hati-hati karena kalau ketika kita menyemprot ke tanaman budidaya ya, tanaman budidaya kita bisa yang rusak, hancur, mati seperti itu. Jadi penggunaannya harus hati-hati. Kita mengenal dulu beberapa contoh ini ya, gulma macam-macam ya, seringkali kita temukan ya, seringkali ya mengganggu tanaman budidaya Bapak Ibu karena pertumbuhannya yang cepat, gulma cepat ya, maka kita harus mengendalikan. Contohnya di sini ada karta ya, contoh herbisidanya, nanti bisa Bapak Ibu gunakan sebagai referensi. Nah ini mode of actionnya gimana, bahan aktifnya ini gitu. Kalau yang biasa kita gunakan tuh apa, Roundup Bapak Ibu ya, Roundup ya. Tapi ini saya menunjukkan beberapa contoh lain. Nah ini selektif herbicide, efektif, target dan lain-lain ya. Ya intinya untuk membunuh gulma ya, tanaman yang tidak kita inginkan. Nah ini bisa Bapak Ibu gunakan. Saya sendiri belum pernah nyoba Bapak Ibu, mohon maaf ya. Saya paling menggunakan Roundup seperti itu, yang lumayan populer ya di kalangan petani, Roundup. Kalau yang merek-merek seperti ini saya belum pernah nyoba, tapi bisa digunakan sebagai referensi tambahan lah, boleh. Nah ini Bapak Ibu, herbisida. Kita masuk ke mekanismenya. Jadi mekanisme kerja herbisida mengacu pada proses biokimia dan fisiologi spesifik untuk membunuh tanaman. Mekanisme umum termasuk menghambat fotosintesis, sintesis asam amino dan lipidnya. Pembelahan sel juga terhambat dan mengganggu pertumbuhan hormon, menghentikan fungsi penting tanaman, menyebabkan cedera dan kematian. Jadi mekanisme seperti itu, jadi menghambat ya pertumbuhan tanaman. Jadi harus hati-hati juga ketika mengenai tanaman budidaya, karena kalau terkena tanaman budidaya kita juga bisa hancur kayak gitu. Nah ini bisa kita lihat menghambat fotosintesis ya. Jadi herbisida ini bisa ngeblok fotosintesis ya. Jadi pada saat elektron mentransfer di kloroplas dia bisa diblok. Nah sehingga ini menyebabkan kerusakan membran ya dari klorofilnya. Klorofilnya dia bisa rusak karena senyawa ini, herbisida ini. Kemudian juga bisa menghambat sintesis asam amino. Nah ini bisa kita lihat di sini, dia bisa menghambat macam-macam ini, ada leucine dan valin. Nah dia bisa menghambat, kemudian bisa menghambat juga proteinnya ya untuk pertumbuhan. Nah ini bisa Bapak Ibu lihat-lihat lagi, bisa menghambat ini ya, selnya juga, dinding sel juga. Ini pembelahan sel bisa dihambat, mitosisnya bisa dihambat. Kita bisa lihat ini tadi, dia bisa merusak sel ya pada saat fotosintesis yang tadi ya, dapat memblok fotosintesis transfer di kloroplas. Jadi senyawa-senyawa ini ketika terkena tanaman dia bisa merusak kayak gitu. Sebenarnya nggak cuma tanaman saya kira Bapak Ibu, tapi kita juga bisa terkena. Jadi ketika kena kulit hati-hati ya. Kemudian ini optimum pH spray range, kita bisa lihat di sini. Ini adalah tipe-tipenya. Kalau I adalah insect, F ini fungi, H berarti herbisida.
Misalnya kita lihat di sini produk dari Allion ini, bahan aktifnya ini. Nah, ini anjurannya, kemudian tipenya adalah herbisida. Nah, kemudian ini kita lihat range-nya yang bagus untuk aplikasi di pH ini Bapak Ibu, di sekitar 4-8 itu dia efektif. Optimum spray pH. Nah, ini ya. Kita lihat lagi di sini yang Betanal Flow. Nah, ini optimumnya ketika pH-nya ini 4 ya. Dia baru optimum. Seperti itu. pH range only and not normal product. Ini bisa buat referensi ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini ketika kita menggunakan herbisida secara tidak terkontrol, Bapak Ibu, dia akan menyebabkan resisten. Nah, secara garis besar, secara gampangnya ya, resisten seperti ini. Jadi ini adalah bahan kimia dari herbisida. Kemudian enzimnya ini dia pas. Jadi ketika bahan aktifnya ini dia menempel pada tanaman, kemudian dia bisa menerima pas gini ya, kekunci gini. Nah, itu tanaman masih bisa efektif mati. Tapi ketika dia udah resisten, artinya dia udah nggak bisa efektif lagi herbisidanya, dia bentuknya akan bermutasi seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah sketsa ini rumus kimia seperti ini. Jadi digambarkan jadi lebih gampang aja ya. Jadi ini kan dia udah nggak kekunci. Jadi herbisidanya ini dia nggak bisa kekunci, makanya ya udah nggak cocok sama mutasi dari tanaman tersebut. Jadi akhirnya ya dia resisten kayak gitu. Itu bisa jadi karena adanya mutasi tadi. Oke, nah ini aplikasinya herbisida diaplikasikan pada dedaunan atau tanah ya, seperti biasa. Tanaman menyerap herbisida melalui daun dan akar. Jadi tanaman ini dia bisa melalui daun ya, langsung menyerap stomata dan lain-lain. Kemudian akar ya, sehingga dapat masuk ke dalam tanaman. Herbisida kontak bekerja di tempat penyerapan. Bagian yang lain hasil herbisida dipindahkan ke seluruh tanaman melalui silem, pengaut air atau floam pengaut gula ke tempat targetnya. Jadi karena ini senyawa yang kecil ini ya, dia bisa masuk ke dalam tanaman kayak gitu Bapak Ibu. Jadi mekanismenya seperti itu. Baik, demikian ya video singkat tentang herbisida, bagaimana mekanismenya kok dia bisa merusak tanaman ya. Jadi lumayan buat referensi. Nanti kedepannya saya coba bahas tentang avisida. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.